Halo, kembali lagi di channel YouTube aku. Jadi di sini aku mau ngasih tahu ke kalian, terutama bagi anak farmasi yang belum tahu apa aja sih alat-alat yang dibutuhin dalam praktek nanti gitu. Di video ini aku cuma mau ngasih tahu alat-alat aja ya, untuk fungsinya itu nanti di video selanjutnya. Jadi di sini dulu aku SMK-nya farmasi, jadi aku punya dikasih kotak. Jadi kotak kayak buat alat-alat gitu buat praktek nanti. Sebagian ada yang dikasih dari sekolah dan ada yang beli sendiri. Yang pertama aku mau ngasih tahu, ini ada pipet tetes. Untuk pipet tetes itu ada yang ukurannya panjang dan ada yang ukurannya kecil. Dapat dua. Jadi masing-masing itu di kotak dapat 2 pipet tetes panjang dan 2 pipet tetes yang kecil. Ini juga ada pengaduk kaca. Jadi dia ini sifatnya tuh kayak beling gitu ya. Jadi ini bisa pecah juga. Jadi kalau mau ngaduk obat nanti yang sifatnya cair, kan di botol itu ya, di botol apa namanya? Lupa. Aku kasih unjuk gambaran nih, di botol ini namanya. Jadi kita ngaduknya nggak boleh kencang-kencang, kayak ya standar aja lah, nggak tahu kencang, pelan aja itu sampai nanti obatnya homogen. Ini pakai ini ngaduknya batang pengaduk kaca. Terus yang ketiga aku mau ngasih tahu ini kertas perkamen ya. Kertas perkamen ini dia dapat dari sekolah. Jadi dapetnya udah kayak banyak itu loh, seginian kayaknya. Itu buat kita nanti praktek kalau kayak bikin obat puyer gitu. Bungkusnya pakai ini. Jadi ini tuh teksturnya beda ya. Ini yang depan nih yang agak licin gitu. Nah ini buat yang di dalam, buat yang ditaruh obatnya gitu. Nah ini yang belakangnya teksturnya itu agak kasar, jadi beda. Ini yang buat nanti di luar gitu. Aku mau ngasih tahu ini aku lupa ya, aku nggak tahu ini tuh dapat dari sekolah apa aku beli sendiri gitu, aku lupa. Pokoknya ini tuh kayak buat, kan ada tuh ya obat kalau kita beli kayak misalnya obat yang berbotol gitu, dapat ininya, ada yang dapat ininya, ada yang dapat ini gitu kan. Itu sebenarnya fungsinya sama aja, cuma dia tuh bentukannya aja beda. Kalau ini tuh kayak yang ya bulat kayak gini, kalau ini kayak sendok gitu kan. Nah ini tuh ada ukurannya, ada ukuran batas untuk 5 milinya, 2,5 milinya, sama 1,25 mili gitu. Ini jadi tuh batas untuk pemakaian 5 mili. Ini kalau yang ini itu ukurannya bisa sampai 16 mili. Jadi dia lebih banyak ini. Kalau ini buat yang standar aja gitu 5 mili, ini buat yang sampai bisa 15 mili, 15 mili gitu. Jadi ini udah ada tulisan takarannya gitu ya. Ini yang paling bawah 2,5 mili, atasnya 5 mili, 7,5 mili, 10 mili sama 15 mili. Jadi bisa pakai ini kalau yang minumnya dianjurkan sampai 15 mili pakai ini. Terus yang kelima aku mau ngasih tahu ini kok bengkok banget ya. Tadinya nggak bengkok banget, tahu asli deh. Karena udah lama nggak dipakai apa gimana gitu. Ini namanya kalau nggak salah itu batang sendok tanduk. Kalau nggak salah ya, mohon maaf kalau salah, soalnya kita udah lama, bukunya juga hilang gitu, yang SMK farmasinya. Jadinya mau ngeliat mau nyari lupa. Ini kayaknya kalau nggak salah namanya itu sendok tanduk. Jadi ini kalau kita buat ngambil serbuk yang sifatnya apa ya, ada deh pokoknya ketentuannya gitu, lupa. Nah ini tuh aku dapat dari sekolah gitu. Untuk kejelasannya nanti di video selanjutnya. Aku mau cari tahu dulu, takut salah. Yang keenam aku mau ngasih tahu ini tuh anak peluru tuh, kelihatan gak sih? Jatuh. Jatuh.
Jadi ini tuh kayak anak peluru gitu, banyak. Ini aku beli deh kayaknya deh, nggak dapat dari sekolah, beli sendiri. Belinya kalau mau beli alat-alat buat praktek anak farmasi gitu, itu belinya di toko Alkes. Itu banyak di situ biasanya kalau mau beli alat-alat buat praktek itu ya. Ini aku beli sendiri. Kalau buat tempat ininya itu nih, aku ada yang gede, ada yang kecil. Ini tuh itu ya juga gampang pecah, jadi kayak hati-hati aja, jangan sampai takut nanti pecah. Ini aku beli di koperasi sekolah. Ini kalau buat naruh obat kayak nantinya puyer bisa, terus kalau obat kapsul, obat tablet naruhnya di sini juga bisa. Terus juga ini kalau kertas klip, aku punya sendiri di rumah ya, punya sendiri. Ini yang gede banget, ini mah ukurannya yang sedang segini nih. Nah cuma ini bisa buat naruh obat juga bisa, kayak kertas klip. Ini kalau ini kan ini ada isinya ya, ini tuh kayak buat apa ya, label obat ya, pokoknya kayak buat nandain obatnya gitu deh. Ntar kita tulis nih, ntar ditempel di klipnya atau enggak di sininya. Maka ini kan ada kayak apotekernya, siapa yang bikin, bisa kita kayak Rosamelia gitu, sombong amat. terus nomor obatnya nomor berapa, tanggalnya, nama pasien, umur pasien, sama tulis keterangan berapa kalinya, kayak misalkan 1 kali sesudah 3 kali sehari sesudah makan gitu. Jadi gitu, ini fungsinya. Ini kalau yang putih buat obat dalam, kalau yang biru itu untuk label obat luar, jadi beda gitu. Kalau obat luar itu kayak misalkan salep, terus misalkan kayak obat ya pokoknya fungsinya pemakaiannya untuk di luar gitu, nggak yang buat diminum. Kan kalau yang buat diminum kan kayak obat OBH, tablet, puyer tuh diminum, obat minum namanya, itu makanya label putih. Kalau yang label yang biru itu untuk pemakaian obat luar. Aku juga mau ngasih tahu botol sirup ya. Kalau obat-obat sirup kan makanya ini. Nah ini juga beli sendiri. Aku belinya di koperasi sekolah ada. Ini dia ukurannya macam-macam. Ada yang kecil, ada yang ukuran 80 mili kalau nggak salah. Terus ada yang ukuran 120 mili, ukuran 100, 150, sampai ada yang ukuran 200 mili. Ada yang gede. Ini kalau buat bikin sirup nantinya pakai botol yang ini. Sebenarnya ada lagi satu yang aku mau ngasih tahu tapi hilang, barangnya tuh hilang gitu. Padahal itu sangat penting buat nanti kita praktek. Itu timbangan, anak timbangan. Pokoknya itu tuh anak timbangan dapat dari sekolah. Udah 1 kotak ini segini nih, itu dapat dari sekolah. Itu anak timbangan, ada yang timbangannya paling kecil ke yang paling gede. Jadi yang paling kecil itu antara 10 mili apa 20 mili gitu deh. Pokoknya timbangannya dari antara segitu sampai 1 gram tuh ada, cuma hilang. Nah kalau untuk yang 2 gram, 5 gram gitu tuh disediain di lab sekolah. Jadi kayak udah habis makan ya dibalikin, udah habis makan dibalikin gitu, nggak bisa dibawa pulang. Kalau yang 2 gram sama 5 gram ya tergantung sekolah yang masing-masing lagi. Kalau bisa dapat ya bagus, kalau enggak ya kayak gitu. Aku kalau mau punya sendiri ya beli itu di Alkes ada. Nah jadi segitu aja yang aku mau kasih tahu pada video ini, cuma nama-nama alatnya aja, apa yang dibutuhin gitu. Nah tapi nanti untuk video selanjutnya aku bakal ngejelasin fungsi alat-alat itu tuh buat apa gitu nantinya di praktek. Makanya nonton terus video YouTube aku, jangan sampai ketinggalan. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Dadah. Oh iya, jangan lupa
like, subscribe, dan komen. Share juga biar ke teman-teman kamu tahu apa alat-alat yang dibutuhin dari sekolah farmasi. Dadah!